Oke, kita akan membahas beberapa latihan soal mengenai biaya tagihan listrik, hambatan jenis, dan hukum Kirchhoff yang pertama. Nah, untuk soal yang pertama ini kita bicara mengenai biaya tagihan listrik. Untuk mencari biaya tagihan listrik, kita bisa mengalihkan dayanya dikalikan dengan waktu dikali dengan biaya per kW-nya ya. Untuk total biaya. Nah, untuk cerita dari soal yang pertama ini, di sini ada 4 jenis peralatan. Ada lampu, komputer, kulkas, dan AC. Masing-masing di sini ada jumlahnya, kemudian ada wattnya, dan pemakaian per jam. Nah, apabila tabel ini adalah menuliskan rincian pemakaian listrik dari Kosdiki dan Stephen, jika keduanya membayar tagihan listrik dengan besaran yang sama, tentukan biaya listrik masing-masing tiap bulannya, di mana satu bulan itu 30 hari. Diketahui harga listrik kWh atau kilowatt hours-nya itu adalah Rp1.000. Begitu. Jadi di sini ceritanya adalah satu kos ini pemakaian listriknya adalah 4 ini. Nanti kita akan jumlahkan semuanya, baru nanti dibagi 2. Nanti di situ ketahuan berapa uang kos yang harus dibayar oleh si Diki dengan Stephen untuk membayar listrik. Begitu ya. Untuk memudahkannya, kita kalikan dulu ya untuk yang lampu totalnya berapa. Lampu di sini ada 3 dikali 40 dikali 16. 3 dikali 60, 3 dikali 40 itu 120. Nah, kamu kalikan dengan 16. Nanti ketemu hasilnya 1920. Nah, selanjutnya untuk komputer itu 2 dikali 500 kan 1000. 1000 dikali 12 itu adalah 12.000 ya. Besar sekali ya. Kemudian ada kulkas itu 1 jumlahnya, wattnya 300, kamu kalikan 300, itu 300 dikali pemakaian perharinya 24 jam. Jadi 300 dikali 24 jam, itu hasilnya adalah 7.200. Nah, yang terakhir AC 1 dikali 200 sama dengan 200 dikali 20. Hasilnya adalah 4.000. Nah, ini kamu tetapkan jumlahnya 1920 tambah 12.000 tambah 7.200 tambah 4.000. Di situ nanti ketemu hasilnya adalah 25.120 ya. Nah, di sini satuannya masih watt hours ya. Watt hours. Nah, karena di sini biayanya diketahui adalah kWh, maka kita konversikan 25.120 ini ke kWh. Jadi kalau dikonversikan itu dia sebenarnya dibagi 1000 ya. Berarti 25,12 kWh. Kenapa kok kita perlu kalikan? Karena biar ini setara. kWh itu kilowatt. Jadi dia naik 3, artinya dia dibagi 1000, begitu ya. Nah, sekarang kita tinggal kalikan lagi ya. Ini adalah hitungan ketika per hari. Betul ya? Tadi ini masih per hari. Nah, kalau untuk biaya per 3 bulan, berarti biaya 30 hari ya, 30 hari itu 25,12 dikali 30 dikali sama Rp1.000 ini. Hasilnya itu adalah 753.600 rupiah. Nah, ini adalah total seluruhnya.
Tapi karena mereka kan dibagi dua tuh ya, jadi untuk biaya masing-masing itu adalah 753.600 rupiah itu dibagi 2. Nanti ketemu hasilnya adalah 376.800 rupiah. Ini ya. Jadi kalau misalkan jawaban kamu masih di sini itu kurang lengkap ya, kurang tepat. Karena yang ditanya adalah biaya masing-masing. Ya, jadi mereka bagi 2 gitu. Oke ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini topiknya mengenai hambatan jenis. Saya bacakan terlebih dahulu soalnya. Kawat penghantar jenis memiliki panjang 3L dan luas penampangnya adalah 1/4 A. Dan memiliki hambatan sebesar 100 ohm. Apabila kawat penghantar dengan bahan yang sama memiliki panjang 2L dan luas penampang 3A, tentukan hambatan kawat kedua tersebut. Oke, untuk memudahkan kita tulis apa saja yang diketahui. Nah, yang diketahui untuk kawat 1 itu dia L1 sama dengan 3L ya. Nih, kemudian diketahui juga A1-nya adalah 1/4 A. Lalu ini R-nya itu adalah 100 ohm. Ini untuk kawat yang pertama. Nah, kemudian untuk kawat yang kedua itu L2-nya sama dengan 2L. Ini ya. Lalu luas penampangnya 3A. Itu A2 sama dengan A. Nah, karena di sini dia kawatnya bahannya sama, maka untuk row 1 dengan row 2 itu sama ya. Nah, yang ditanya itu adalah R2-nya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita mencari R2? Kita bisa gunakan perbandingan dari rumus R. Nah, kita tahu R itu rumusnya adalah rho dikali L per A. Berarti untuk R1 per R2 itu sama dengan rho dikali L1 per A1 dibagi rho dikali L2 per A2. Kamu lihat di sini karena dia bahannya sama kan berarti hambatan jenisnya sama. Berarti kita bisa coret ya. Jadi tinggal persamaannya L1 per A1 dibagi L2 per A2. Nah, sekarang kita substitusikan nilainya. R1 itu 100 dibagi sama R2-nya masih ditanya ya. Berarti di situ kamu tulis R2. Terus L1 di sini 3L dibagi sama A1. A1 adalah 1/4 A. Nah, kemudian dibagi dengan 2L dibagi sama A2. A2-nya adalah 3A. Nah, kalau seperti ini, biar nggak bingung, ini ya, 100 per R2 sama dengan 3L dibagi 1/4 A. Nah, ini kan dia pembagian. Kita bisa ubah jadi kali, tapi harus kita tukar antara penyebut sama pembilang. Jadi di sini 3A dibagi sama 2L. Nah, ini ya. Nah, di sini kamu bisa menyederhanakan. Di sini ada L dicoret. Kamu juga bisa coret L yang di sini kan? Terus A ini yang atas sama yang bawah kita bisa coret. Ya. Berarti ini 100 dibagi R2 sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9. Sekarang 1/4 dikali 2. Berapa tuh?
1/4 dikali 2 ya. Berarti ini dicoret kan, coret jadi 2, sama dengan 1/2. Nah sekarang 100 per R2 sama dengan yang 1/2 ini jadi naik ya. 9 dia jadi berubah kali, terus 2/1. Berarti 100 per R2 sama dengan 9 dikali 2, 18. Nah sekarang kita kalikan ya, dia dipindah R2 nya jadi ke atas. Berarti 100 per 18 sama dengan R2. Nah disitu nanti kamu hitung berapa sih pembagiannya. Nanti dapat R2 itu adalah 5,5 ohm. Nah ini hasilnya gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah sekarang ini soal yang ketiga, ini gampang sekali ya. Jadi kalau misalkan di dalam hukum Kirchhoff itu dia menyatakan bahwa I yang masuk itu harus sama dengan I yang keluar nilainya. Nah kamu lihat di sini ada 6 I. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah kamu coba lihat di situ mana yang masuk, mana yang keluar. I yang masuk itu ada I1 nih, terus ada I2, I3. Masuk kemana sih Miss? Ke sini. Ada lagi nggak? Ada yang ini. I6 juga masuk kan? Nah, sedangkan untuk I keluar ada I4 dengan I5. Oke, kita tulis ya, I1 plus I2 plus I3 plus I6. I keluarnya adalah I4 ditambah I5. I1-nya 3 ditambah I2-nya yang ditanya ya. Terus I3-nya 4 ditambah I6-nya 3 sama dengan I4-nya 10, terus I5-nya 2. Oke, kita tambahkan ya. 2 plus 4, 7. 7 plus 3, 10. Berarti I2 plus 10 sama dengan 10 plus 2, 12. Berarti I2 itu sama dengan 12 per 10. Atau I2 itu sama dengan 2A. Oke, ini ya. Gampang bukan? Oke, sekarang kita masuk ke soal yang terakhir. Nah, di sini kita juga diminta untuk menentukan hukum Kirchhoff-nya. Kita lihat ya, di sini ada I1 masuk, terus dia waktu di sini terbagi menjadi 3. Waktu terbagi menjadi 3 ini totalnya juga harus sama dengan yang I masuknya. Lalu dia keluar harus sama juga nilainya antara yang masuk di sini dengan yang di sini. Nah, sekarang kita tulis ya, I2 di situ diketahui 5 ampere, I3 9A, terus I5-nya ada 25A. Kamu diminta untuk menentukan I1 dan I4. Yang paling gampang itu adalah I1. Kamu hanya langsung lihat aja di situ. Karena di sini yang keluar adalah 25, yang keluar berarti ini kan I1 adalah yang masuk ya. Berarti I1-nya juga 25. Nah, sekarang untuk I4. I4. Kamu lihat di sini. Oh, yang keluar 25. Di sini sudah ada 5, 9. Biar berapa ya I4 ini? Biar nanti nilainya kalau dijumlah 25. Jadi I4 itu 25 dikurang 5 dikurang 9. 25 dikurang 14 sama dengan 11 ampere. Nah, ini adalah nilai dari I4-nya. Oke, gampang bukan?